Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Sugeng Hatta dari SD 014 Mahabudi Karimun. Saya CGP Angkatan 11 dan di samping saya Bapak Hitler Fernando Tutasoid SPD dari SD 014 Mahabudi Wali kelas 4B, dan saya akan praobservasi bersama Pak Hitler. Baik Pak, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Apa kabarnya? Kabar baik. Baik Pak, maaf mengganggu waktunya Pak sebentar. Di sini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik dengan tujuan ingin membantu Bapak dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita di dalam proses pembelajaran, sebagaimana mestinya kita sebagai guru yang nantinya akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas ya Pak. Kira-kira kapan Pak Bapak bisa melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas Pak? Kemungkinan untuk melaksanakan observasi bisa dilakukan besok Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesediaannya. Besok ya Pak. Oke, baiklah Pak. Yang akan Bapak sampaikan nantinya materi apa saja Pak yang nantinya diobservasi Pak dalam proses pembelajaran? Tentunya besok saya akan melanjutkan pelajaran seni budaya ya, tentang lingkungan dengan tari Pak. Oh baik Pak, Di bab 3. oh gitu ya Pak. Terus Pak, kira-kira tujuan Bapak pada saat pembelajaran besok Pak, apa materi yang sangat untuk memberikan contoh kepada anak murid Pak? Nah, untuk besok itu kemungkinan di dalam materi mengenal lingkungan dengan tari itu di seni budaya ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus saya capai, yang harus saya terapkan kepada peserta didik saya sendiri. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus didapatkan oleh siswa, yang pertama bagaimana siswa dapat mengenal lingkungan itu menyesuaikan dengan gerakan tari seperti itu. Yang kedua, siswa dapat mengenal unsur-unsur tari itu apa saja. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan gerakan tari dalam bentuk seperti lingkungan yang ada di seperti hewan, fauna, flora, dan juga gerak tari yang paling dasar. Oke, baik Pak. Pada saat besok proses observasi Pak, pastinya Bapak sudah mempersiapkan berbagai hal-hal yang untuk dipersiapkan ya Pak. Persiapan apa yang Bapak lakukan untuk besok kira-kira Pak? Saya sudah mempersiapkan seperti untuk pelaksanaan besok itu, saya sudah mempersiapkan seperti video pembelajaran, video tari, terus membuat pembelajaran seperti edugame dan lainnya. Biar menarik gitu ya Pak ya? Supaya pembelajaran lebih menarik. Baik Pak. Oke Pak, dari yang sudah Bapak siapkan, untuk besok model apa yang Bapak pakai dalam proses pembelajaran tersebut, dan alasannya kenapa Bapak memilih model tersebut? Untuk model pembelajaran yang akan saya terapkan, yang pertama mungkin dapat saya lakukan dengan discovery learning. Terus yang kedua dengan kontekstual, ya, dimana siswa itu nanti dapat mengetahui, melihat ya, seperti gerakan pohon yang mulai dari tunas seperti apa, dan juga dibuat seperti menggunakan gerakan tarinya seperti apa kalau misalnya dengan floranya. Nah, itu untuk discovery. Nah, untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik kembali supaya siswa itu lebih aktif belajar, tentunya saya sudah siapkan juga
dengan metode edu game, seperti menggunakan beberapa aplikasi dari Google yang gratis yang menggunakan ID belajar itu dari Bambuzel. Baik Pak, proses apa yang Bapak inginkan, yang maksudnya ingin dikembangkan di dalam diri murid-murid Bapak gitu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya proses yang akan dikembangkan dalam murid tersebut itu apa Pak? Contohnya kan ada pembelajaran, Bapak bilang tadi games, yang untuk nanti kedepannya itu apa Pak? Oke, baik. Proses pembelajarannya itu nanti bertujuan untuk siswa itu dapat melakukan gerak tari dasar dan mengetahui unsur-unsur bagian dari tari itu apa saja, seperti itu Pak. Nah, itu harapan saya ke depannya dan juga dari hasil proses pembelajaran yang akan saya ajarkan besok. Begitu ya Pak. Baik Pak, untuk besok yang Bapak harapkan begitu ya Pak ya. Semoga besok pada saat observasi di kelas saya melihat yang Bapak udah persiapan semuanya berjalan dengan lancar ya Pak. Dan saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya dan semoga lancar pada saat observasi nanti. Saya ucapkan selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang. Pagi semuanya. Silakan, siapa yang memimpin doa hari ini? Betul kelas, silakan. Untuk anak-anak bapak semuanya, di pagi hari ini apakah semuanya sehat? Oke, kalau jika sehat, ada yang tidak hadir? Tidak. Di sini semua hadir. Oke, bagus, terima kasih. Nah, anak-anak bapak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Oke, lagu lagunya Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3 ya. Indonesia
Oke. Nah, sebelum pembelajaran kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk sebagai rasa cinta tanah air kita. Nah, anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita belajar pelajaran apa? Seni budaya. Oke, keluarkan buku pelajaran seni budayanya. Oke, silakan keluarkan, letak di atas meja. Nah, sebelum mulai kita belajar seni budaya, ya, kita masuk pelajaran apa? Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin sebelumnya di bab 2. Belajar tentang alat musik. Ya, terus apa lagi? Alat musik tradisional. Ya, alat musik ya. Terus yang untuk bab 3 ini kita akan mengenal tari. Iya, mengenal lingkungan yaitu dengan tarian. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya adalah banana caca. Oke, masih. Oke ya, kita coba ya. Masih. Ya, oke, gerakannya. Ya, oke. Dari breaking yang tadi kita peragakan, ya, itu ada yang namanya diambil dari beberapa lingkungan, ya, dari mengenal lingkungan dengan tarian. Oke, silakan buka bukunya. Di sini kita akan mempelajari, ya, bab 3. Ini dia. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari di dalam bab 3 ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai gerak alam. Ya, tadi kan ada, nanti kita pengen tahu gerak alamnya seperti apa yang akan kita pelajari. Nah, yang kedua, memperagakan gerak tari sesuai dengan flora
fauna, dan juga makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, menjelaskan ada apa saja di dalam unsur-unsur tari itu, ya, dalam tarian. Nah, di buku pena juga ada tentang bab 3, ya kan, tentang gerakan tari. Nah, yang keempat, bagaimana cara memberi apresiasi terhadap pertunjukan dalam sebuah tarian. Nah, ini akan kita pelajari nantinya, ya. Nah, itu dia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Sebelum mengenal tari, ya, mengenal lingkungan, sebelumnya Bapak pengen tanya dulu nih sama Bapak semuanya. Semuanya pasti pernah menari, ya? Iya. Siapa yang hobi nari? Iya, banyak sekali yang hobi nari. Nah, di sini terima kasih. Nah, silakan menggunakan tangannya. Hobi menari di sini adalah tidak hanya menggerakkan gerakan badan saja, tidak, tapi punya arti dan memiliki makna dan menyesuaikan gerakan-gerakannya. Guys, breaking kita tadi ada yang gerakan seperti ini, itu mengikuti gerakan ombak. Nah, melihat di situasi lingkungan. Nah, di sini dia salah satunya. Ya, kita masuk saja ke materinya. Nah, apa itu tari? Ya, oke, Kingsley, tari itu adalah apa? Apa itu tari? Kingsley? Apa itu tarinya, Bang? Tari adalah suatu ungkapan ekspresi jiwa sehingga, ya, itu adalah tari. Nah, suatu tarian adalah suatu gerakan mengekspresikan apa? Gerak ataupun wajah atau jiwa kita, ya. Nah, yang kedua, ada berbagai gerak alam yang harus, ya, kita dapat diadaptasikan dari tarian itu. Yang pertama dari gerak tumbuhan, itu tadi flora. Yang kedua dari gerak hewan. Ya, gerak hewan yang seperti apa? Gerak hewan fauna. Ini adalah salah satu gerak alam, yaitu dari gerak tumbuhan, yang dimana yang pertama, ya, dapat diamati dari pohon yang ditiup angin atau pohon yang bergoyang. Nah, itu salah satu gerak flora. Nah, yang kedua juga gerak tumbuhnya tumbuhan, mulai dari dia kecil, tumbuh tunas, dan juga membesar. Nah, gerakan tangan di dalam yang dapat kita tiru dari flora ini, ya, yang pertama seperti ini dia. Ini dia gerakan pertumbuhan pada zaman. Nah, pertama posisi gerakan tarian, ya, gerak tunas yang muda itu awalnya jongkok. Nah, setelah itu yang kedua mulai gerak tumbuh setengah jongkok, ya, setengah. Nah, tapi gerakan tangan tetap di atas kepala, ya. Oke, yang ketiga baru gerakan membuka, gerakan tangan yang membuka pohon kecil. Nah, tak mungkin dari kecil dia langsung ke besar, pasti dari yang kecil dulu. Setelah itu baru yang terakhir ada membesar. Ya, itu dia. Itu gerakan dasar di dalam tarian yang kita sesuaikan dengan kita tiru dari flora, gerakan flora. Jadi simpel gerakannya, dari dia kecil, sedang, mengecil, baru membesar, serta menggerakkan tubuhnya, ya, memiliki tubuh ataupun daun yang rimbun yang tertiup angin. Oke. Nah, ini dari tumbuhan. Sedangkan untuk hewan sendiri, ini dia banyak gerakan tarian yang kita dapat tiru dari fauna itu sendiri. Contoh, gerakan kupu-kupu.
burung merak. Ada kata Ayam, ya, terus enggang, bebek, ya terus dari ya, merak, apa lagi ikan ya. Oke, dan banyak lagi. Ya, nah ubur-ubur ya, nah, goyang ubur-ubur gitu ya. Oke, nah itu salah satu. Nah, gerak hewan di sini yang Bapak tampilkan itu mengayunkan, gerakan mengayunkan kedua tangan. Ya, itu dia ya, salah satu gerakan dasar di dalam tari meniru gerak hewan, yaitu kupu-kupu maupun burung. Ya, nah selanjutnya ada gerakan angin bertiup. Ya, angin bertiup itu bisa ke kiri, ke kanan, ya, ke kiri, ke kanan, biasanya gerakan tari. Ya, gerakan di dalam sebuah tarian. Ini gerakannya bisa diperhatikan di dalam gambar. Jadi jika menemukan ya gerakan seperti ini adalah gerakan menurut ya. Nah, selanjutnya tadi yang kita praktekkan di dalam ice breaking. Ya, ini salah satu gerakan air mengalir. Tadi kan kita ada gerakan tarian seperti ini dan ditutup dengan gerakan tapukan. Lalu ini salah satu gerakan tari dasar. Ya, diambil dari gerakan air yang mengalir di sana. Ombak ya. Ya, terus gerakan ombak juga. Oke. Oke, ya. Ya, gerakan ombak juga salah satunya. Oke. Nah, terus masuk ke materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur di dalam membangun sebuah gerakan tari. Yang pertama ada ruang, ada waktu, dan tenaga. Nah, ruang, waktu, dan tenaga juga terdapat ada yang namanya properti dan juga apa tadi yang terakhir? Ini ya, sana, tarian, dan juga musik. Ini semua adalah unsur terpenting di dalam sebuah tari. Tari harus punya musik. Kalau tidak ada musik, nanti gerak-gerak sendiri, ya disangka apa nanti ya. Jadi dalam tari itu harus ada musiknya. Ya. Iya, nah ada ruangnya untuk menentukan bentuk dan juga pola lantai di dalam sebuah tarian. Nah, unsur gerak tari ini tadi ruang, ya. Yang terakhir, bagaimana cara kita mengapresiasikan ke dalam tari itu sendiri. Nah, mengapresiasikan seni adalah memberi penilaian terhadap pertunjukan tari. Dalam bentuk apa? Contohnya, penilaiannya tepuk tangan, terus pujian, selanjutnya sorakan, gitu. Sorakannya seperti apa? Kalau sorakan tentu artinya itu mengejek, benar ya? Nah, kalau misalnya itu bukan salah satu dalam apresiasi. Ya, kalau wah bagus, wah keren sambil tepuk tangan. Ya, apresiasi dalam tarian, bukan dalam artian memberikan ejekan ya, tidak. Itu tidak termasuk di dalam apresiasi seni tari. Nah, ini adalah contoh, bisa dilihat di depan. Contoh-contoh tari merak. Tari merak ini berasal dari daerah apa nih kira-kira? Dari Jawa Barat ya, tari merak itu ya. Tari merak itu berasal dari Jawa Barat. Kenapa? Ya, tari dikatakan sebagai tari merak. Apa? Ada yang tahu? Ya, penciptanya dari Jawa Barat. Oke, Kimberly coba terinspirasi dari apa tari merak? Iya, benar yang disampaikan sama Kimberly. Gerak tari dalam tari merak ini adalah mengambil ya terinspirasi dari
burung merak jantan yang menarik perhatian burung merak betina. Nah, yang kedua ada yang namanya tari pukat. Tari pukat dari Aceh. Nah, dari Aceh, di mana kerja bergotong royong menangkap sebuah ikan. Ini dia mengekspresikan ya gerakan tari dengan kehidupan mereka di Aceh. Ya, yang terakhir ada tari gantar. Apa itu tari gantar? Tari tradisional dari Kalimantan yang terinspirasi ya Kalimantan Timur dari ya para penari menggunakan tari tongkat dan juga bambu pendek ya bambu yang kecil. Nah itu dia sukacita di dalam memanen sebuah padi. Nah baik, Bapak sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang mengenal lingkungan dengan tari? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada, berarti sudah paham semua. Apa itu reog? Nah, terima kasih. Nah, reog itu adalah tarian, ya, tarian yang berasal dari Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jawa Timur, ya, yang terinspirasi dari singa. Iya, singa. Ya, singa. Ya, bisa diangkat. Dan gerakan tarinya hanya menggunakan gerakan kepala leher. Ya, jadi menggunakan media tari yang seperti wajah singa, ya. Dan gerakannya seperti apa? Bagaimana mengangkatnya? Menggunakan gigi mulut. Jadi topeng besar yang beratnya berkilo-kilo diangkat, ya, diangkat menggunakan gigi terus digoyang-goyangin, ditari, digerakin. Itu salah satu gerakan reog. Nah, ya, propertinya adalah topengnya, topeng singanya, ya, yang besar itu. Ya. Nah, tidak hanya itu, ada juga yang namanya kuda lumping. Ya, kuda lumping, ya, kayak kuda, ya. Baik, kasih tepuk tangan dong untuk pertanyaannya, keren bagus. Ya, oke, baik. Anak-anak Bapak semuanya, di sini Bapak akan memberikan tugas nih, tapi tugasnya berbeda kali ini. Nah, kita bermain edu game, ya, bambu duel, ya. Sudah ada kelompoknya, benar? Ya, kemarin Bapak sudah bagi kelompok. Nah, Bapak sudah buatkan desain turnamennya dan nanti bermain edu game antar kalian. Ya, kayak tim, oke? Ya, materinya seni budaya. Baik, sekarang yang mulai adalah tim 1 dan 3. Tim 1 dan tim 3. Mana tim 1? Silakan. Tim 1 silakan. Tim 1 sini, tim 3 sini. Ya, 2 tim. 1 tim. Ya, ada 2 ya, berbeda ya. Oke, ada 20 soal. Nah, di sini 8 kartu. Oke, klasik saja. Baik, tim 1 lawan tim 2. Silakan. Tim 1 lawan tim 3 ya. Oke, baik. Tim 1 silakan pilih nomor 8. Kita lihat. Oke. Apa? Oke, silakan. Tari merak berasal dari daerah Jawa Barat. Benar Jawa Barat? Ya, benar. Oke, lanjut silakan. Nomor pilih saja. Oke, nomor 1. Nah, suatu ungkapan ekspresi jiwa sehingga menghasilkan gerakan yang indah dalam bermakna disebut tari. Oke, kita cek. Ya, benar. Silakan. 4. Oke, gerakan yang terinspirasi
sih dari kegiatan nelayan? Tari apa? Tari ku? Oke, baik. Lanjut. 7 ya? Oke. Win 50 poin. Oke, ada poinnya ya, 50 poin. Oke, lanjut. Semangat. 6. Oke, go to first. Oke, lanjut. Nomor 2. Tali sabang berasal dari Aceh. Oke, benar. Lanjut. Nomor 5. Gerak alam dapat diadaptasi menjadi 3 gerakan tari, yaitu berat. Oke, benar sekali. Lanjut terakhir. Cepat atau lambatnya gerak tari disebut tempo. Ya, benar. Siapa pemenangnya? Ya, pemenangnya adalah tim Sofian dan Henry. Oke, kasih tepuk tangan dulu nih. Nah, baik. Boleh ya. Oh iya, bisa tuh ya? Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti tinggikan pinggir ya. Oke. Baik, demikian pembelajaran hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Kita sambung besok. Ya, silakan buka bukunya, kita berdoa. Oke, silakan. Doa lagi tadi. Udah berdoa. Ya, ya, siapa? Gimana kabarnya Pak? Baik, kabar baik. Saya kenalkan dulu Ibu Puspasari sebagai server dan saya sebagai coach dan akan memcoaching Bapak tentang kemarin tuh Pak, saya kan melihat pembelajaran Bapak Pak. Gimana perasaan Bapak saat saya di dalam kelas mengobservasi Sebelumnya untuk terima kasih sudah meng-coaching saya di dalam pembelajaran saya sebelumnya yang kemarin dengan Pak Hatta. Karena saya merasa tertantang kenapa adanya rekan sejawat ataupun guru yang menilai atau melihat cara saya mengajar seperti apa. Nah, ada beberapa hal sih sebenarnya yang menjadi kendala saya di dalam pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan terkait dengan pelajaran seni budaya Pak. Kan kemarin saya mengajarkan ke anak-anak tentang mengenal lingkungan
dengan tarian seperti itu. Nah, sebenarnya dari seluruh yang saya rangkaikan, saya buat, saya rancang, pembelajaran sudah hampir mendekati dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan cara gerak hari seperti apa, terus menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, gerakan orang maupun Nah, kendala saya di sini juga terkait dengan fasilitas seperti mungkin jaringan ya. Kenapa? Karena saya menggunakan model pembelajaran yang menggunakan internet. Kayak kemarin saya sudah menggunakan model pembelajaran EduGame, yaitu pakai Bambuzel yang membutuhkan internet. Itulah yang menjadi kendala kemarin Bapak menyaksikan langsung jaringan lambat Pak. Itu yang menjadi kendala saya. Tapi secara keseluruhan untuk tujuan pembelajaran sudah hampir terpenuhi. Baik Pak, Bapak sangat luar biasa. Terus Pak, saat pembelajaran itu di dalam kelas, saya lihat pembelajaran Bapak yang melakukan itu sudah sangat bagus. Di situ ada ice breaking dan juga ada pembagian kelompok dan juga ada LKPD-nya. Terus Pak, yang saya ingin tanyakan, untuk kedepannya pembelajaran seperti apa yang agar lebih menyenangkan lagi Pak untuk anak-anak? Pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk kedepannya sih, harapan saya kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih memsiapkan fasilitasnya dengan maksimal. Yang kedua, mencari sumber-sumber terbaru terkait dengan pembelajaran supaya di kelas siswa lebih tertarik lagi, tidak hanya bermain, belajar sambil bermain seperti yang kemarin yang saya lakukan. Dan harapan saya ke depannya juga nih ya, berharap Pak Hatta bisa memberikan ide-ide terbaru juga untuk saya, seperti itu, supaya saya mengajar ke anak-anak. Kan tentu Pak Hatta punya pengalaman yang dapat berbagi ke saya juga untuk proses pembelajaran. Baik Pak. Terus perasaan Bapak saat saya masuk di dalam kelas, saya observasi perasaan Bapak gimana Pak? Kalau di awal perasaan saya tentunya deg-degan Pak. Kenapa? Dari pertama, selain dari kepala sekolah, rekan sejawat sendiri melihat langsung cara saya mengajar seperti apa. Tapi sudah mulai ke pertengahan pembelajaran, sudah mulai nyaman di dalam proses pembelajaran. Itu ya Pak. Baik Pak, saya ingin tanya sekali lagi nih Pak, untuk pembelajaran kedepannya, apa yang Bapak jadwalkan? Seandainya nanti Bapak akan observasi dan juga saya ada masuk itu untuk agar pembelajarannya lebih menarik lagi dan juga suasana menyenangkan gitu Pak. Jadwalnya tepat gitu. Ya, mungkin bisa setiap kali mengajar ataupun seminggu sekali saya merancang pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan di kelas bagi siswa supaya mereka juga di kelas lebih nyaman di dalam belajar. Itu tadi, kembali ke yang tadi, harapan saya dengan pengalaman Pak Hatta yang saat ini Pak Hatta jalani bisa saling berbagi ke saya untuk tujuan pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, ide baru. Baik Pak, untuk meeting hari ini dapat saya akhiri, dan juga saya terima kasih kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching Pak. Semoga semakin sukses Pak dalam belajar.